Oke, baik, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Di sini saya akan membahas materi tentang Cloud Run ya, bab 3 tentang PaaS modul 3 bagian 2. Platform as a Service dengan layanan Cloud Run di Google Cloud Platform. Oke. Sebelumnya silahkan teman-teman masuk ke dashboardnya teman-teman, atau masuk ke halaman console.cloud.google.com. Nah, nanti teman-teman langsung cari aja Cloud Run. Boleh langsung di search ini, atau misalnya kalau teman-teman ada nih di bagian pin, silahkan diklik masuk ke situ. Nah, di sini sebenarnya Cloud Run itu ada dua ya, Cloud Run Service dan Cloud Run Job. Tapi di sini kita akan belajar yang service saja. Kalau mau belajar yang job, silahkan teman-teman eksplorasi sendiri. Nah, di sini ada dua jenis ya, yang deploy on one revision from an existing container image. Itu yang cara yang manual, tapi di sini juga ada yang kedua, yaitu continuously deploy new revision from a source repository. Nah, di sini adalah continuously deploy. Ini salah satu penerapan dari CD atau continuously deploy. Kali ini kita akan belajar yang ini ya, continuously deploy. Kalau teman-teman mau belajar yang manual, itu silahkan mengacu ke modul. Nanti silahkan diikuti step-stepnya. Tapi karena untuk yang CD belum ada, maka saya bikinkan videonya ini. Silahkan ini setup with Cloud Build. Nah, nanti langsung muncul seperti ini. Jadi kita sambungkan ke repository yang kita inginkan. Nah, di sini GitHub. Tadi kalau teman-teman pertama kali pakai itu belum diautentikasi. Ini silahkan kita autentikasi dulu. Di authorize. Nah, setelah diautorisasi silahkan diinstal Google Cloud Build. Nah, tapi sebelum kita install Google Cloud Build, silahkan teman-teman masuk ke GitHub teman-teman. Lalu silahkan cari user yang namanya 1 pizza ifupn. Di bagian user ada 1, masuk ke ini. Nah, cari repository yang namanya Cloud Run. Kalau sudah, di fork ya teman-teman, ini diklik. Lalu ini untuk namanya bebas, disamakan juga tidak apa-apa. Lalu biarkan yang lain default, lalu create fork. Oke. Nah, nanti kita akan menggunakan repository yang barusan kita fork ini untuk di deploy di bagian Cloud Run. Oke. Nah, kalau udah kita melakukan fork, kita langsung ini install Google Cloud Build. Nah, pas kita install Google Cloud Build ini ada pilihan teman-teman, install on your personal account. Nah, ini nama account saya. Ada yang all repositories sama only select repositories. Kalau all repositories, nanti semua repositories teman-teman bisa dilihat oleh Google Cloud Build. Nah, kalau teman-teman tidak mau hal itu terjadi, kita pilih yang only select repository saja. Tapi ini nanti bisa disetting di bagian settingnya GitHub. Jadi kalau teman-teman pilih yang manapun bebas, terserah. Di sini aku mau pakai only select repositories, dan karena aku cuman ada ini, ya udah ini aja yang barusan aku fork. Lalu dia akan meminta permission seperti ini, read and write. Ini silahkan diinstal. Nah, kalau udah diinstal, nanti kita milih repositorinya. Nah, aku pakai yang ini.
Ya pastikan ya teman-teman, jangan menggunakan repository yang masih di bagian kiri slashnya itu masih 1 PCI FUPN ya. Jadi pakai repository yang sudah teman-teman fork. Jadi tandanya itu ini adalah user name-nya, lalu ini Cloud Run gitu, nama reponya. Terus kalau udah, ini silahkan dicek, lalu next. Nah, lalu di sini di build configuration, di sini ada kita dikasih pilihan branch mana yang menjadi acuan untuk diterapkannya deployment ulang ketika branch tersebut dilakukan commit baru. Nah, di sini itu sebenarnya karena ini cuma project sederhana, jadi cuma ada satu branch, yaitu branch main. Jadi kita nggak bisa milih, jadi ini biarkan saja main gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman itu di project teman-teman ada lebih dari satu branch, teman-teman bisa pilih branch mana yang menjadi acuan untuk continuous deployment-nya gitu. Lalu untuk build type ada 2, Dockerfile sama ini sisanya. Nah, karena kita ini adalah kontainer aplikasi kontainer ya, jadi di sini sudah ada Dockerfile. Jadi dia itu isinya adalah konfigurasinya seperti dia menggunakan runtime apa, lalu perintah apa aja yang harus dijalankan. Nah, untuk lebih dalam tentang Dockerfile itu akan dibahas di modul-modul berikutnya. Untuk kali ini teman-teman perlu tahu saja salah satu layanan yang bisa mengakomodasi aplikasi kontainer. Nah, salah satunya adalah Cloud Run gitu. Nah, di sini untuk build type-nya kita pilih Dockerfile. Untuk source location-nya itu ini ya Dockerfile ya. Karena di sini ada Dockerfile. Oke. Lalu save. Kalau sudah, lalu kita lanjut ke konfigurasi berikutnya. Service name-nya Cloud Run. Ini diusahakan menggambarkan aplikasi yang teman-teman jalankan. Di sini misalnya aku mau tulis hello world aja. Karena aplikasi ini hanya akan mengembalikan tulisan hello world gitu. Lalu untuk region bebas ya, seperti biasa teman-teman kalau mau memilih region itu diusahakan sedekat mungkin dengan klien teman-teman atau orang-orang yang mengakses ke aplikasi kita. Tapi karena ini untuk belajar, saya biarkan aja di US Central One atau di Iowa. Lalu lanjut ke konfigurasi berikutnya, CPU allocation and pricing. Ini ada 2 ya teman-teman. Yang CPU is only allocated during request processing, dan yang satunya adalah CPU is always allocated. Nah, ini nanti akan berpengaruh ke harganya teman-teman. Kalau yang ini itu dia ada kalanya ketika aplikasi tidak diakses sama sekali ya, atau tidak ada request ke Cloud Run ya, dia tuh bisa 0 instansi yang dipakai. Nah, jadi jauh lebih murah daripada yang CPU is always allocated. Kalau misalnya CPU is always allocated itu dia ada request atau tidak akan berjalan terus, atau ibaratnya itu kayak kemarin kita belajar di modul kedua, yaitu tentang Google Compute Engine atau virtual machine. Jadi dipakai nggak dipakai, selama dia nyala itu bakal ditagih terus. Nah, karena kita tidak ingin hal itu terjadi, kita pakai yang ini aja. Nah, di sini Cloud Run itu punya kemampuan auto scaling. Dia bisa menyesuaikan jumlah instan terhadap jumlah requestnya gitu. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, itu contoh penggunaannya itu ketika online shop ya teman-teman. Kalau misalnya online shop itu punya fitur atau punya penawaran flash sale, itu kan tentu jumlah request ketika flash sale itu akan jauh lebih banyak daripada di jam-jam di luar jam flash sale. Nah, jadi cara supaya
toko online itu all shop itu tidak down ya, dia itu akan menambah jumlah instance untuk melayani request yang melonjak di jam-jam flash sale tersebut. Nah, ketika sudah kembali lagi ke jam-jam normal atau setelah flash sale-nya selesai, itu dia bisa mengurangi jumlah VM-nya supaya lebih hemat resource-nya gitu. Jadi itu untuk analoginya. Nah, di sini karena kita untuk belajar saja, kita atur di 3 untuk maksimal, minimumnya silahkan di 0 gitu. Tapi ini perlu diperhatikan ya, ada note-nya, set to 1 to reduce cold start. Jadi kalau misalnya kita nggak mau aplikasinya itu lama ya di set ke 1 lama untuk startnya gitu. Tapi kalau tidak masalah dengan itu, dibiarkan di 0 aja nggak apa-apa. Lalu untuk ini yang maximum number of instances, ini ada keterangan revision using a maximum number of instances of 3 or less might experience unexpected downtime. Tapi karena ini kita cuma belajar, nggak mungkin requestnya banyak ya, kita biarkan ketiga aja nggak apa-apa. Lalu untuk di sini silahkan pilih yang all, karena kita mau akses dari internet ya. Terus untuk autentikasinya, allow unauthenticated invocation. Invocation itu panggilan ke Cloud-Run-nya, atau pas kita ngehit URL Cloud-Run-nya, dia dianggap sebuah invocation gitu. Nah, ini allow saja. Oke, di sini juga ada keterangannya teman-teman. Cloud-Run pricing, dia punya free tier, itu skemanya seperti ini. Jadi 180.000 vCPU second per bulan itu gratis. Lalu ini juga, dan yang ini yang paling menarik itu ini 2 juta request per bulan itu gratis. Jadi jika request ke Cloud-Run teman-teman itu di bawah metrik ini, maka dia tidak akan ditagih. Jadi dia ditagihnya kalau teman-teman sudah melewati ambang batas ini. Jadi kalau kita untuk belajar ini sepertinya untuk Cloud-Run itu gratis gitu. Nah, ini kalau udah kita create. Ini untuk lama create-nya itu akan bergantung pada kondisi servernya dan kondisi internet kita ya teman-teman. Nah, kemarin hari Selasa itu lama sekali ya untuk pembuatan Cloud-Run-nya, karena ternyata di server Google itu ada masalah untuk pembuatan kontainer. Jadi ya akhirnya untuk yang praktikum hari Selasa itu jadi tidak selesai untuk pembuatan Cloud-Run ya gitu, karena ada proses pembuatan kontainernya. Ini saya pause dulu aja biar nggak terlalu lama. Oke, jadi seperti ini teman-teman kalau sudah selesai. Di sini akan tampil URL-nya. Kalau kita klik, ini akan tampil di ini sudah bisa diakses dari mana saja ya teman-teman. Nah, di sini ada nama service-nya, Cloud-Run service-nya Hello World. Ini untuk kode uniknya. Ini kalau tidak salah itu region-nya. Dan ini adalah keterangan kalau dia itu dari Cloud-Run. Nah, kalau kemarin kita deploy dari App Engine, itu ada keterangannya AppSpot. Nah gitu, jadi teman-teman kalau misalnya suruh bikin tugas, lalu misalnya disuruh buat screenshot di URL-nya, hati-hati ya. Oke, gitu itu ya untuk pertama kali deploy. Nah, kan tadi kan disebutkan bahwa dia tuh menerapkan CD ya, continuous deployment. Nah, itu tuh sebenarnya gimana sih? Nah,
Oke, sekarang kita akan melakukan perubahan di bagian server.js nya. Nah, ini silahkan teman-teman di sini ketikkan titik selama teman-teman di dalam ini ya, di GitHub ya. Coba klik titik, nanti dia akan masuk ke github.dev. Jadi ini adalah code editor di GitHub. Bentuknya adalah VS Code. Kita tunggu. Nah, nanti teman-teman akan ini ya, di repo Cloudrun. Silahkan masuk di dalam server.js. Nah, ini kita tulis bebas apapun. Aku mau ubah dikit aja di situ. Nah, kalau kita melakukan sebuah perubahan, maka dia akan berubah. Yang tadinya kosong ya, sekarang ada tulisan M. M itu apa? M itu modified ya. Jadi file ini sudah dimodifikasi. Nah, kalau misalnya modified itu kalau belum kita commit, itu tuh belum final ya teman-teman. Belum final. Nah, kita mau finalisasi, kita masuk ke source control bagian kiri. Nah, kita masukkan commit message-nya. Aku masukkan inner changes gini, bebas ya. Yang penting menggambarkan commit-nya teman-teman, lalu commit and push. Nah, kalau dia sudah kita commit, maka sudah terfinalisasi ya. Jadi logo M-nya udah hilang. Kalau kita balik ke Cloudrun ya, kita buka build history. Nah, tadi kan dia nge-build tiap kali ada commit ke reponya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini masih 0 second ya, berarti barusan kebaca. Kita sudah melakukan commit. Nah, dia sedang melakukan building sekarang. Nah, ini source-nya itu Oruka 33 Cloudrun. Nah, kalau ini entar sudah selesai, ini harusnya di sini nanti berubah jadi hello world, hello from Cloudrun teman-teman. Tapi karena ini build-nya masih belum selesai, maka dia masih menampilkan yang goodbye tadi. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah kelar ya, udah statusnya udah jadi hijau. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Hello from Cloudrun. Oke, jadi kurang lebih itu ya untuk Cloudrun. Jadi ini adalah implementasi Cloudrun yang memanfaatkan continuous deployment. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke Aslab masing-masing. Kalau kalian mau menggunakan cara manual Cloudrun, silahkan ikutin modul aja. Itu harusnya sudah bisa berjalan. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Saya kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.